Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam acara Morning Call GPIB yang diselenggarakan oleh Departemen Pelkes. Bersama saya Pendeta Octavia Stefani. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Jemaat Sion Nunukan dengan melayani dua Pospelkes. Yang pertama Pospelkes Alang Engkuanan Desa Apas dan Pospelkes Timuk Kabayagan Desa Harapan, di mana keduanya terdapat di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwasanya di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati hari yang begitu indah, sehingga untuk memulai rangkaian aktivitas kita di hari ini, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karenanya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang teramat baik, kami bersuka cita untuk nafas hidup yang Tuhan izinkan sampai saat ini kami boleh nikmati. Kami bersyukur Tuhan bangunkan kami semua dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami mohon ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami boleh memberi diri kami untuk merenungkan firman-Mu yang adalah landasan pedoman kehidupan kami. Oleh karenanya kami mohon Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang kami baca di pagi hari ini boleh kami hayati, di mana Tuhan mampukan kami menjadi firman yang hidup di tengah-tengah hari-hari kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang mengatakan, "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu." Berbahagialah setiap kita yang boleh merenungkan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali kita mengalami yang namanya perbuatan baik. Ada juga mungkin di sisi-sisi perbuatan baik ada yang namanya ketulusan dari setiap perbuatan baik itu. Namun yang perlu disadari bahwasanya sebagai manusia banyak sekali orang yang masih merasa bahwa perbuatan baik atau ketulusan yang dilakukan oleh seseorang bisa saja dilatar belakangi oleh satu maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Sehingga muncul yang namanya kecurigaan. Muncul yang namanya pemikiran kotor yang kemudian
membuat satu kenyataan hidup yang melemahkan, bahkan menjelekkan sisi perbuatan baik yang telah dilakukan. Oleh karenanya, bacaan Alkitab ingin memberikan satu kesaksian kepada setiap pembaca, khususnya dalam bacaan kita di pagi hari ini, bahwa kasih, bahwa damai, sukacita, kebahagiaan itu bukanlah satu situasi, kondisi yang tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Bahkan semua orang mengharapkan bahwa setiap hari itu penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan damai sejahtera. Tapi kita diingatkan melalui surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau kita mau merasakan yang namanya kasih dan damai atau sukacita atau kebahagiaan, ada beberapa hal yang dinasihatkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Apa saja nasihat yang diberikan? Yaitu bagaimana kita harus senantiasa hidup seia sekata, hidup seperasaan, saling mengasihi, bukan hanya mengasihi keluarga kita saja, tetapi juga mengasihi sesama kita. Kita harus menjadi pribadi yang penyayang dan rendah hati. Nasihat yang pertama itu secara jujur Petrus katakan kepada setiap orang percaya agar berusaha untuk betul-betul tetap hidup kudus dan layak serta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Karena memang terkadang sebagai orang percaya kita tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan, apalagi ketika seseorang diperhadapkan pada berbagai macam tantangan kehidupan. Kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diingatkan untuk harus hidup menjadi berkat. Lalu bagaimana hidup menjadi berkat itu? Nasihat yang diawali oleh Petrus bahwa kita harus hidup seia sekata, seperasaan, saling mengasihi, saling menyayangi, bukanlah satu nasihat yang kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan melupakannya begitu saja, tidak. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang datang mendengarkan pengajarannya, ia katakan bahwa ketika engkau ingin agar supaya orang lain bisa berbuat baik kepadamu, hal yang paling sederhana apa yang dilakukan? Berbuat baiklah. Artinya apa? Secara tidak langsung, nasihat Petrus juga ingin mengingatkan bahwa ketika kita ingin merasakan yang namanya damai sejahtera, sukacita, kita juga harus menciptakan damai sejahtera dan sukacita itu dalam kehidupan kita. Apa yang kita katakan itu harus sejalan dengan apa yang kita lakukan dalam hal perbuatan baik. Apa yang kita tunjukkan melalui rasa sayang kita, jangan kita pilih-pilih. Kalau dia menguntungkan baru kita menunjukkan cinta kasih kita, kalau dia tidak menguntungkan kita tidak akan menunjukkan cinta kasih kita. Jelas firman Tuhan katakan, mengasihi saudara-saudara, menjadi seorang yang penyayang dan rendah hati, itu tidak akan memandang status, kedudukan, suku, atau apapun yang menjadi latar belakang orang tersebut. Artinya lebih lanjut Petrus katakan bahwa jangan kita menjadi pribadi yang kemudian menuntut banyak hal
Tapi kita tidak mampu untuk menghadirkan damai sejahtera itu secara nyata melalui pribadi kita masing-masing. Lebih lanjut, Petrus dalam bacaan kitab katakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Apa maksud dari perkataan itu? Sama kita mengingat pembelajaran yang Yesus ajarkan. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Mungkin ungkapan itu sangat mudah sekali kita dengar, tetapi untuk mengaplikasikannya secara nyata, tidak sedikit orang tidak mampu. Dengan alasan bahwa kedagingan mereka sebagai manusia yang begitu amat sangat kuat, yang mengungkung mereka, tidak sanggup untuk keluar, belajar mengintrospeksi diri menjadi lebih baik. Dan itu menjadi satu alasan kuat kenapa setiap orang percaya kemudian susah untuk menjalankan pengajaran yang benar tentang membalas kebaikan itu dengan kebaikan, atau jangan pernah melakukan kejahatan yang mendatangkan dosa bagi dirimu pribadi. Karena biar bagaimanapun, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus lihat bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita memahami, tetapi bagaimana betul-betul kita menghayati firman itu. Dan kemudian kita meneladankannya di dalam aktivitas kegiatan kita setiap hari. Itulah sebabnya kenapa kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah hari-hari kita. Ingat bahwasanya ketika Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya, itu sekaligus memberikan satu pembelajaran iman kepada kita semua bahwa Tuhan ingin melihat sejauh mana kita hidup untuk dapat memberkati, atau sejauh mana kita hidup dapat menjadi berkat bagi orang lain. Karena dalam firman Tuhan juga katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus mampu menjaga lidahnya. Lidah itu tidak bertulang. Ungkapan itu ingin menggambarkan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa menjadi berkat, tapi juga bisa mendatangkan kutuk bagi setiap orang yang menyalahgunakan lidah tersebut. Pilihan itu diberikan kepada kita semua. Mana yang kita mau pilih? Kita mau hidup mendatangkan berkat, atau kita mau hidup menjadi batu sandungan? Pilihan-pilihan itu diperhadapkan kepada kita semua. Namun firman Tuhan secara tegas mengatakan bahwa cinta kasih itu tidak akan pernah hadir ketika kita tidak menjadi berkat. Ungkapan syukur itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan kalau kita tidak menjadi berkat di tengah-tengah hari-hari kita. Karena hidup untuk memberkati adalah ketika kita mampu memegang teguh firman Tuhan itu sebagai landasan kehidupan kita. Memang seringkali dijumpai bahwa firman Tuhan itu dibaca hanya ketika dilaksanakan yang namanya ibadah-ibadah ritual, baik ibadah minggu
baik ibadah keluarga ataupun ibadah pelayanan kategorial. Tapi tanpa Bapak Ibu Saudara-saudari sadari bahwa sebenarnya firman Tuhan itu harus kita renungkan siang dan malam. Itulah menjadi satu motivasi yang akan membangun iman dan spiritualitas kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Secara khusus mungkin saya boleh bercerita secara sederhana bahwa kehidupan masyarakat di tempat pelayanan saya saat ini memang dengan latar belakang pendidikan yang begitu amat sangat rendah. Bagaimana kita mencoba menyampaikan firman Tuhan agar supaya mereka bisa menerima dengan situasi kondisi yang dimana kebanyakan dari mereka yang masih sangat melekat dengan tradisi adat dan budaya. Sehingga secara tidak langsung nilai-nilai kekristenan yang ada di dalam kehidupan mereka itu harus betul-betul dipupuk secara baik. Karena kalau tidak akan tergeser dengan tradisi budaya yang begitu amat sangat mendarah daging. Sehingga pertanyaan sederhana adalah bagaimana kita mau menjadikan jemaat yang dengan kondisi semacam itu bisa menjadi berkat di tengah-tengah hari-hari mereka. Oleh karenanya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun ditempatkan, dimanapun diutus, secara khusus kita harus belajar untuk membuka diri kita, menerima setiap kekurangan dan kelebihan yang ada di jemaat kita masing-masing. Dan secara khusus marilah kita bersama-sama menanamkan nilai kasih yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena ibadah yang sejati adalah ketika kita mampu merangkul mereka yang secara sadar diri belum mampu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit jemaat yang saya layani di sini, misalnya, mereka hanya akan pergi ibadah ketika hari raya gerejawi. Dan itu menjadi satu tantangan besar. Bagaimana mengingatkan mereka soal iman. Bagaimana mengingatkan mereka hidup untuk menjadi berkat. Di tengah-tengah tantangan kesadaran soal hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi itu tidak akan pernah memupuskan setiap semangat, setiap pelayan Tuhan yang diutus, para majelis yang boleh ambil bagian juga di dalam melayani jemaat, senantiasa berjuang untuk terus memupuk iman dan spiritualitas dari jemaat yang notabene-nya masih terbelenggu dengan kehidupan tradisi budaya yang begitu amat sangat melekat tanpa mengurangi nilai-nilai kekristenan. Dan seperti firman Tuhan kita ajarkan bahwa mintalah berkat daripada Tuhan. Mohon kepada Tuhan untuk membimbing setiap kita sanggup menjadi firman yang hidup di tengah-tengah hari-hari kita. Maka dengan begitu kita boleh melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita dimanapun kita berada, disertai dengan harapan bahwa dengan pertolongan Tuhan kita mampu menghadirkan kemuliaan Kristus secara nyata melalui pribadi kita, melalui keluarga kita, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk menjadi garam dan terang. Hiduplah menjadi berkat di tengah-tengah hari-harimu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap sukacita. Terima kasih untuk nafas hidup. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu
mereka yang boleh merenungkan firman Tuhan. Ajarlah mereka untuk menjadi pelaku firman di dalam menjalani segala aktivitas kegiatan di hari ini. Bimbing dan berkatilah kami untuk menjadi garam dan terang demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan jauh daripada kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang mampu untuk menuntun kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senantiasa semangat dan bersukacita serta bersyukurlah kepada Tuhan, sehingga itu memotivasi kita menjalani aktivitas kita di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.